Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abrar Hakani Faik, dari program studi psikologi semester 1 angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang teori kepribadian menurut Carl Jung pada mata kuliah psikologi kepribadian. Selanjutnya, yang pertama itu adalah biografi dari Carl Jung. Carl Jung lahir pada 26 Juli 1875 di Caswil, kota di Lake Constance, Switzerland. Keluarganya memiliki background pendidikan dan agama yang kuat. Kehidupan masa kecil juga tidak begitu bahagia karena ia sering menyendiri, dan pada umur 3 tahun, Jung itu sempat terpisahkan oleh ibunya karena ibunya itu harus dirawat di rumah sakit. Jung juga mengasosiasikan perempuan dengan tidak bisa diandalkan. Sedangkan lelaki itu, Jung itu berpikir hanya lelaki yang bisa diandalkan. Pada masa sekolahnya, Jung itu mulai sadar dengan dua aspek dalam dirinya yang terpisah. Ia menyebutnya dengan kepribadian nomor 1 dan nomor 2. Jung sendiri berkuliah di Basel University, jurusan kedokteran. Ia menyelesaikan studi pada tahun 1900 dan menjadi asisten seorang psikiater yang bernama Eugene Blauler di rumah sakit jiwa Burgosli, Zurich. Ia juga belajar di Paris selama 6 bulan dengan Pierre Janet. Setelah itu, ia menjadi profesor di University of Zurich. Jung kemudian menikahi seorang wanita yang bernama Emma Rauschenbach. Mereka kemudian dikaruniai oleh 5 orang anak yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Jung kemudian meninggal pada 6 Juni 1961. Salah satu momen yang menginspirasi Jung untuk membuat teori-teorinya adalah ketika ia berhasil mengatasi kekalutannya, yaitu dengan cara menyerahkan dirinya kepada apa yang diinginkan kesadarannya dan tidak lagi menggunakan pertimbangan intelektual. Selanjutnya, yaitu adalah persamaan teori antara Freud dan Jung. Persamaannya itu keduanya memiliki pikiran atau jiwa yang memiliki conscious dan unconscious. Sedangkan perbedaannya di teori Freud, bagian terpenting unconscious berasal dari pengalaman pribadi individu. Sedangkan di teori Jung, bagian terpenting unconscious berasal dari masa lalu. Dikenal dengan konsep Jung yaitu collective unconscious. Selanjutnya, ada 3 level kesadaran menurut Jung. Yang pertama itu conscious. Conscious adalah sesuatu yang dirasakan oleh ego. Elemen dari unconscious tidak mempunyai hubungan dengan ego. Yang kedua, yaitu personal unconscious. Artinya, ketidaksadaran yang tidak terlalu dalam dan mengandung ingatan, keinginan, dan pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilupakan atau ditekan. Dan yang terakhir adalah collective unconscious, berakar pada masa lalu leluhur atau nenek moyang, dan merupakan basic dari kepribadian seseorang. Selanjutnya, yaitu adalah archetypes. Apa itu archetypes? Archetypes adalah pengalaman-pengalaman umum yang biasa dilalui oleh manusia, yang dicatat dan diturunkan dalam bentuk kecenderungan untuk merespon secara emosional terhadap suatu pengalaman tertentu. Nah, ini adalah 8 jenis dari archetypes menurut Jung. Yang pertama adalah persona. Apa itu persona? Persona itu adalah sisi kepribadian yang menunjukkan pada topeng yang dipakai seseorang ketika sedang berinteraksi dengan dunia luar. Selanjutnya, shadow. Shadow itu bagian gelap dari sisi manusia, memiliki sifat-sifat yang tidak ingin kita akui, tetapi berusaha untuk bersembunyi dari diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang selanjutnya adalah anima. Anima sama seperti Freud, Jung percaya bahwa secara psikologis,
semua manusia itu biseksual dan memiliki sisi maskulin dan juga feminim. Anima dapat diartikan seorang lelaki yang memiliki karakteristik maskulin sekaligus feminim. Selanjutnya itu adalah animus, yaitu adalah seorang wanita yang memiliki karakteristik feminim sekaligus maskulin. Selanjutnya adalah Great Mother. Great Mother dan Wise Old Man merupakan turunannya dari anima serta animus. Setiap orang, laki-laki ataupun perempuan itu memiliki pola dasar ibu yang hebat. Konsep ibu yang sudah ada sebelumnya selalu dikaitkan dengan perasaan positif dan negatif. Yang selanjutnya adalah Wise Old Man. Archetypes ini mewakili kebijaksanaan dan pemaknaan hidup, menyimbolkan pengetahuan manusia akan misteri kehidupan. Selanjutnya itu ialah hero, dipresentasikan dalam mitologi dan legenda sebagai seseorang yang sangat kuat dan menerangi kejahatan. Namun setiap pahlawan pasti memiliki kelemahan. Yang terakhir adalah self, bertugas untuk menjaga keseimbangan semua aspek ketidaksadaran dan menjaga satu kesatuan kepribadian seseorang. Selanjutnya, dinamika kepribadian menurut Carl Jung. Ada dua pemikiran Jung tentang dinamika kepribadian, yaitu causality dan teologi, serta progression dan regression. Yang pertama itu causality dan teologi. Causality itu peristiwa yang dirasakan pada saat ini berasal dari pengalaman yang ada pada masa lalu. Sedangkan teleologi, peristiwa saat ini terjadi karena dimotivasi oleh tujuan aspirasi untuk masa depan yang mengarahkan nasib seseorang. Perilaku seseorang terbentuk oleh hubungan sebab akibat dan teleologi, dan keduanya harus seimbang. Serta mimpi dapat membantu seseorang untuk menentukan masa depannya. Selanjutnya itu progression dan regression. Progression itu adalah adaptasi pada dunia luar melibatkan aliran maju energi psikis dan juga mendorong seseorang untuk bisa bereaksi secara konsisten terhadap lingkungan tertentu. Sedangkan regression itu adalah adaptasi dengan dunia batin, mengandalkan arus mundur energi psikis, dan juga merupakan langkah mundur yang diperlukan dalam pencapaian keberhasilan dari suatu tujuan. Progression dan regression sangat penting jika seseorang ingin mencapai realisasi diri atau pertumbuhan diri yang disebut dengan personal growth. Selanjutnya, tipe-tipe psikologi menurut Carl Jung. Tipe psikologi menurut Carl Jung berasal dari attitudes, yaitu adalah introversion and extraversion, dan juga functions. Function itu terdiri dari function, thinking, feeling, dan intuiting. Yang pertama itu yang berasal dari attitude dulu. Kecenderungan untuk bertindak dan bereaksi ke arah yang khas. Itu adalah pengertian dari attitude. Attitude itu terbagi menjadi subbab. Yang pertama itu adalah introversion. Apa itu introversion? Yaitu mengarah pada orientasi subjektif. Mengenali tentang dunia dalam diri dengan baik meliputi bias, fantasi, mimpi, dan persepsi individu. Mempersepsikan dunia luar dengan pandangan yang subjektif. Energinya diarahkan dan terfokus ke dalam dirinya. Selanjutnya itu extraversion, mengarah pada orientasi objektif. Orientasi subjektifnya ditekan sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Energinya itu diarahkan dan terfokus pada sesuatu yang ada di luar dirinya. Selanjutnya itu yang berasal dari function. Yang pertama itu adalah thinking, merupakan aktivitas logika intelektual yang dapat menghasilkan sebuah ide. Sangat bergantung pada pemikiran yang konkret. Selanjutnya itu feeling, merupakan proses evaluasi ide atau peristiwa. Selanjutnya itu sensing. Sensing itu fungsi yang menerima rangsangan yang diterima secara fisik dan ditransmisikan ke dalam bentuk kesadaran persepsual.
Yang terakhir adalah intuiting. Intuiting itu melibatkan persepsi yang terjadi di luar sistem kesadaran dan didasari oleh fakta mutlak yang ada. Oke, yang selanjutnya itu adalah perkembangan kepribadian. Menurut Jung, Jung membagi perkembangan kepribadian kepada 4 tahap. Tahap pertama childhood atau fase anarkis, ada fase monarkis, dan fase dualistik. Childhood ini juga disebut dengan masa kanak-kanak. Yang kedua itu adalah youth, dimulai dari masa pubertas hingga pertengahan. Yang ketiga adalah middle life, dimulai pada masa umur 30-40 tahun, di mana masa-masa individu yang produktif. Dan yang keempat adalah old age atau lansia atau maturity. Itu adalah masa-masa menikmati hidup. Dalam childhood itu Jung membagi masa kanak-kanak itu menjadi 3. Yang pertama itu fase anarkis. Fase ini ditandai dengan kesadaran yang kacau dan sporadis. Fase anarkis sebagai gambaran primitif yang tidak mampu diucapkan secara jelas. Selanjutnya adalah fase monarkis. Pada tahap ini mulai muncul perkembangan ego dan awal pemikiran yang logis. Tahap ini anak melihat sebagai seseorang yang objektif dan sering menganggap sebagai orang ketiga. Meskipun ego dianggap sebagai objek, anak belum menyadari dirinya sebagai pengamat. Yang terakhir itu fase dualistik. Dalam tahap ini, ego sebagai penerima, masa anak-anak pada dualistik ego dibagi menjadi tujuan dan subjektif. Selanjutnya itu adalah tahap kedua, yaitu tahap youth. Itu dimulai dari masa pubertas hingga pertengahan. Pada tahap ini, anak muda cenderung ingin memiliki kebebasan fisik, psikis, dan keinginan untuk mandiri. Menurut Jung, pada tahap ini, anak muda harus memiliki peningkatan aktivitas, seksualitas, kesadaran yang tumbuh, dan melupakan bahwa masa anak-anak yang bebas telah hilang. Masalah yang ada pada masa muda adalah bagaimana melupakan hidup dengan kesadaran pada masa anak-anak. Pada tahap ketiga adalah middle life. Middle life dimulai pada usia 30-40 tahun. Pada tahap usia pertengahan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Sudah mengetahui jati diri, sudah mengetahui peran. Pada tahap ini juga mereka berusaha untuk mempertahankan daya tarik, gaya hidup, dan ketangkasan fisik. Memiliki karir yang bagus, berkeluarga, selalu ikut serta dalam kegiatan sosial, dan selalu berbuat baik. Pada tahap ini, tiap orang di usia pertengahan sudah biasa melakukannya. Kebutuhan spiritual yang muncul itu berasal dari jiwa. Dan tahap terakhir itu adalah old age, atau pada tahap ini mengalami penurunan kesadaran dan hampir mirip seperti pada masa kanak-kanak. Itu biasanya orang-orang zaman dahulu itu menyebutnya dengan sudah didik atau sudah pikun, dan juga mereka akan selalu berpegang teguh pada gaya hidup. Jung mengajarkan pasien untuk menemukan tujuan baru, menemukan makna kehidupan, dan pastinya itu kematian. Menurut Jung, mati adalah tujuan hidup. Hidup hanya benar-benar bermakna ketika kita memandang kematian adalah tujuan hidup. Selanjutnya adalah beberapa metode investigasi dari Carl Jung. Ada 4, yaitu word association test, dream analysis, active imagination, dan psikoterapi. Yang pertama adalah word association test. Sebenarnya Jung ini bukanlah orang pertama yang menggunakan word association test, tapi ia itu dianggap telah membantu mengembangkan dan mendefinisikan ulang tes tersebut. Selanjutnya adalah dream analysis. Jung sebenarnya setuju dengan Freud bahwa mimpi itu memiliki makna dan makna itu harus disikapi dengan serius. Ia juga setuju bahwa mimpi berangkat dari timbulnya kedalaman kondisi ketidaksadaran dan maknanya kemudian akan diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang simbolis. Jung merasa yakin bahwa mimpi menawarkan bukti keberadaan ketidaksadaran kolektif. Mimpi tersebut termasuk yang pertama itu big dreams, typical dreams, dan earliest dreams remembered. Selanjutnya adalah active imagination. Teknik yang digunakan Jung dalam menggunakan analisis terhadap dirinya sendiri sama sebenarnya seperti yang dilakukan terhadap pasiennya, yaitu imajinasi aktif. Metode ini mengharuskan seseorang untuk memulai dengan kesan apapun berupa gambaran mimpi, visi, gambar, ataupun fantasi. Dan yang terakhir itu melalui psikoterapi.
Jung itu mengidentifikasi 4 pendekatan dasar dalam terapi, mewakili 4 langkah pengembangan di dalam sejarah psikoterapi. Saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penuturan kata dan penyampaian yang berbelit-belit. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.